Seperti halnya sifat hasad, sifat kedengkian dan iri hati, semuanya tidak langsung bisa dilihat dengan mata sesama makhluk, tetapi hanya Allah yang mengetahui dan akan menghisap. Kalau baik ya baik, kalau buruk buruk juga. Makanya ini diantara hikmah dan juga diantara ungkapan yang paling mendalam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali beliau bersabda sambil menunjuk dada beliau. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Karena di dalam surat An-Najm Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Jangan mensuci-sucikan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena hanya Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Masalahnya banyak perbuatan batin yang tidak diketahui oleh sesama makhluk, hanya Allah yang Maha Kuasa yang mengetahuinya. Orang bisa saja berprasangka baik terhadap orang-orang yang munafik karena dia juga rajin beribadah, tetapi siapa yang bisa mendeteksi kemunafikan yang ada di dalam batinnya yang dia sembunyikan untuk menjadi patokan bahwa dia sebenarnya tidak ikhlas? Itu masalah gaib bagi kita, hal yang wajib diserahkan kepada Allah untuk dihisap dan dibalas, tetapi kita sesama makhluk tidak mampu melakukan hal itu. Nah, ini sifat malu pun demikian. Bisikan-bisikan hati yang tidak baik yang berasal dari setan itu harus ditangkis untuk tidak dikembangkan di dalam batin, sebab Allah Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbetik di dalam hatinya. Allah Maha tahu. Nah, ini termasuk sifat al-haya ini. Pengaruh kata hati itu harus dipelihara dan dijaga. Jangan sampai ada bisikan buruk yang menimbulkan tindakan perbuatan lahir kita sehingga masuk ke ranah keburukan. Ini harus dijaga. Begitupun pemeliharaan batin kita di hadapan Allah. Sampai di mana kita banyak berzikir kepada Allah agar batin ini tenang berzikir kepada Allah sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'annya, bahwa orang beriman itu berzikir kepada Allah menenangkan dirinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka tenang berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati jadi tenang. Sifat malu ini di hadapan Allah dalam batin kita itu juga dikedepankan. Jangan sampai ada suatu kemungkaran, bahkan kemusyrikan dan kekufuran yang lainnya membuat hati ini senang dan merelakan. Jangan. Persaksikan kepada Allah bahwa hal itu terjadi bukan atas dasar kehendak saya, tapi hati ini tidak setuju dengan hal-hal yang seperti itu.